Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Arinanto dengan NIM B1B122017. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana siklus dan juga struktur dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Sebelum dilaksanakan sebuah APBD kabupaten atau kota, tentunya perlu siklus atau tahapan-tahapan dalam penyusunannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana siklus beserta struktur dari APBD kabupaten atau kota. Baiklah teman-teman, kita mulai dari yang pertama, yaitu siklus penyusunan APBD kabupaten atau kota. Tahapan penyusunan siklus penyusunan APBD kabupaten dan kota dimulai dari yang pertama ada proses perencanaan. Proses perencanaan dimulai dari rancangan pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka 5 tahun. Yang kedua, setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah berhasil ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. RKPD ini berperan sebagai penjabaran konkret dari RPJMD yang terfokus pada rencana kerja dan alokasi anggaran untuk jangka waktu 1 tahun anggaran. Dalam proses ini, kepala daerah memainkan peran sentral. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Hal ini berarti bahwa RKPD menjadi landasan bagi kepala daerah untuk merinci kebijakan pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun anggaran rancangan kebijakan umum APBD tersebut, yang mencakup prioritas-prioritas strategis, alokasi anggaran untuk setiap sektor, dan arah umum pelaksanaan kebijakan pembangunan. Yang ketiga, setelah rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dibahas secara bersama-sama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Langkah selanjutnya adalah mencapai kesepakatan untuk menyusun kebijakan umum APBD atau KUA. Proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif dihadirkan untuk mencapai konsensus terkait arah kebijakan dan alokasi anggaran yang akan diusulkan dalam APBD. KUA menjadi hasil persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan juga DPRD yang mewakili kesepakatan atas prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang dianggap strategis untuk periode tertentu atau dalam satu periode. Yang keempat, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Rancangan ini menjadi hasil pembahasan antara kepala daerah dan DPRD terkait prioritas pembangunan dan batasan anggaran yang akan diajukan dalam APBD. Dalam tahap ini, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS berdasarkan kebijakan umum yang telah disepakati. Rancangan ini mencakup prioritas pembangunan terkait dengan visi misi pemerintah daerah serta kebutuhan mendesak masyarakat. PPAS juga menetapkan platform anggaran sementara untuk masing-masing sektor yang mencerminkan alokasi anggaran yang dianggap sesuai dengan prioritas dan kebijakan pembangunan. Rancangan PPAS tersebut kemudian dibahas bersama DPRD, di mana setiap usulan dan rencana prioritas dievaluasi dan disesuaikan. Proses ini menciptakan ruang partisipasi dan kontrol legislatif terhadap alokasi anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, penetapan PPAS menjadi wujud konkret dari kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD, serta memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan mendesak dan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kelima, kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. SKPD sebagai pedoman. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah rancangan prioritas dan platform anggaran sementara disepakati oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang bisa disingkat dengan SKPD
Dalam tahap ini, kepala daerah memainkan peran kunci dengan menerbitkan pedoman sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Pedoman ini menjadi acuan teknis yang merinci tata cara penyusunan RKA SKPD. Dalam pedoman tersebut, kepala daerah dapat menentukan parameter dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD dalam menyusun rancangan kerja dan alokasi anggaran. Keenam, setelah rencana kerja anggaran, satuan kerja perangkat daerah dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Proses ini melibatkan penyusunan dokumen yang menjadi dasar hukum pelaksanaan APBD di tingkat daerah. Rencana peraturan daerah tentang APBD mengatur secara umum prinsip-prinsip ketentuan dan mekanisme pelaksanaan APBD di tingkat kabupaten atau kota. Dokumen ini mencakup landasan hukum, tata cara penyusunan APBD, serta peraturan-peraturan lainnya yang mendukung proses pengelolaan anggaran daerah. Sementara itu, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD lebih bersifat teknis dan merinci pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan umum yang telah disepakati. Dokumen ini mengatur alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang tercantum dalam RKA SKPD, serta memberikan dasar hukum bagi setiap tindakan kepala daerah terkait dengan pengelolaan anggaran. Yang ketujuh, setelah disepakati, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Setelah melalui serangkaian tahapan dan proses pembahasan, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD akhirnya ditetapkan sebagai dokumen resmi melalui peraturan daerah. Proses penetapan ini melibatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai wakil masyarakat dan kepala daerah selaku eksekutif. Penetapan APBD dengan peraturan daerah merupakan langkah final dalam siklus penyusunan APBD. APBD ini menetapkan secara resmi alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang telah dirinci dalam rencana kerja dan anggaran atau RKA, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Selain itu, penetapan APBD juga memuat prinsip-prinsip umum, kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan selama 1 tahun anggaran. APBD menjadi dasar pelaksana kebijakan dan program-program pembangunan daerah selama 1 tahun anggaran tersebut. Yang kedelapan, selama pelaksanaan APBD, dilakukanlah pengawasan dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan APBD, serta penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam proses ini, mencakup pemantauan terhadap realisasi anggaran, pencapaian target kinerja, dan efisiensi penggunaan dana publik. Pengawasan ini melibatkan sejumlah pihak termasuk Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sebagai lembaga pengawas. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan atau pemborosan dana. Dalam konteks ini, evaluasi dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi pencapaian target, kinerja, dampak program dan kegiatan, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur APBD kabupaten atau kota. Struktur APBD kabupaten atau kota sendiri itu terbagi menjadi 3 komponen yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pendapatan asli daerah dan retribusi daerah. Sedangkan belanja daerah juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan daerah yang terbagi menjadi atas penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Baiklah, saya masuk pada komponen pertama dalam struktur APBD kabupaten atau kota, yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam struktur APBD kabupaten atau kota merujuk pada jumlah dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber. Pendapatan ini menjadi komponen kunci dalam menyusun anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan kegiatan pemerintahan daerah. Seperti yang saya katakan tadi, pendapatan daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pendapatan asli daerah dan juga retribusi daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui apa itu pendapatan asli daerah. Jadi, pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah APBD kabupaten atau kota
mencakup seluruh sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi dan pelayanan di wilayah kabupaten atau kota. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu komponen utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah seperti pertama, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau PBB P2. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah, yang memainkan peran signifikan dalam mendukung keuangan daerah dan menyediakan dana untuk pembangunan serta penyediaan berbagai pelayanan publik. Pajak ini mencakup dua komponen utama, yaitu pertama, pajak bumi. Pajak ini dikenakan atas nilai tanah yang dimiliki di wilayah perdesaan dan perkotaan. Penentuan besarnya pajak bumi ini biasanya didasarkan pada luas dan nilai jual tanah. Yang kedua, yaitu ada pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan saat terjadi transaksi peralihan hak atas properti seperti pembelian, warisan atau hadiah. Jumlah pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan dihitung berdasarkan nilai transaksi atau nilai besar properti yang diperoleh. Yang ketiga, pajak reklame. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah daerah atas iklan atau reklame yang dipasang di area tertentu, baik itu berupa spanduk, billboard, newsbox, atau media promosi lainnya. Besarnya pajak reklame biasanya ditentukan berdasarkan ukuran lokasi atau jenis reklame yang dipasang. Yang keempat, ada pajak air tanah. Pajak ini dikenakan atas penggunaan air tanah yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, industri, atau konsumsi domestik. Besarnya pajak air tanah dapat ditetapkan berdasarkan volume air yang diambil atau sebanding dengan penggunaan tertentu. Yang kelima, ada pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengumpulan sarang burung walet yang dilakukan oleh para pengusaha atau individu. Yang keenam, ada opsen pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah mekanisme pilihan atau opsi yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk memilih sistem pembayaran pajak tertentu. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah memberikan opsi kepada pemilik kendaraan untuk memilih antara pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tahunan atau satu kali pembayaran untuk beberapa tahun ke depan. Besarnya pajak kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas mesin, atau nilai jual. Yang ketujuh, ada pajak barang dan jasa tertentu. Pajak ini ditujukan untuk kategori barang atau jasa tertentu yang dianggap memiliki nilai ekonomis atau manfaat khusus. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak barang dan jasa tertentu digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Pelayanan publik di tingkat lokal tentunya, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedelapan, ada pajak mineral, bukan batuan dan logam. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terdiri atas eksploitasi atau pengambilan sumber daya mineral tertentu, yang bukan termasuk kategori batuan atau logam. Jenis mineral ini dapat melibatkan bahan tambang non-logam seperti pasir, tanah liat, fosfat, dan lain-lain sebagainya. Pajak ini biasanya dihitung berdasarkan volume atau nilai ekonomis dari mineral yang dieksploitasi. Pendapatan asli daerah atau PAD memiliki peran strategis dalam menopang keberlanjutan keuangan daerah. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif akan meningkatkan kemandirian finansial daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan beberapa program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam menyusun APBD, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi fokus untuk mencapai keseimbangan keuangan daerah yang berkelanjutan. Berikutnya, yang kedua, komponen pendapatan daerah dalam APBD kabupaten atau kota, yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi
yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya. Retribusi daerah sendiri terbagi atas 3 komponen, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan juga retribusi perizinan retribusi tertentu. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi ini mencakup berbagai aspek, seperti pemeriksaan medis, pengobatan, konsultasi dokter, atau penggunaan fasilitas kesehatan publik. Biaya retribusi kesehatan dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan yang diterima atau fasilitas yang digunakan. Yang kedua, retribusi pelayanan kebersihan. Pelayanan kebersihan ini mengarah pada biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pihak yang memanfaatkan layanan kebersihan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Retribusi ini mencakup berbagai kegiatan kebersihan seperti pengelolaan sampah, pemeliharaan jalan dan trotoar, serta penyediaan fasilitas umum untuk memastikan kebersihan lingkungan. Ketiga, retribusi pelayanan parkir tepi jalan. Keempat, pelayanan pasar. Pada pelayanan pasar, biaya dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau pedagang yang memanfaatkan fasilitas atau layanan yang ada di pasar yang dikelola oleh pemerintah setempat. Retribusi ini mencakup berbagai aspek seperti penggunaan tempat usaha, kebersihan pasar, dan fasilitas umum lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan perdagangan. Yang kelima, yaitu pengendalian lalu lintas. Pemerintah daerah akan melakukan pungutan kepada individu atau pihak yang menggunakan fasilitas dan layanan terkait pengaturan lalu lintas di wilayah tertentu. Retribusi ini mencakup berbagai aspek seperti parkir di tempat umum, penerbitan surat izin mengemudi atau SIM, pajak kendaraan bermotor, atau penggunaan ruas jalan tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada retribusi jasa usaha. Retribusi ini terdiri dari beberapa sumber pendapatan, yaitu yang pertama, penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar atau grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Retribusi ini mencakup biaya sewa tempat penggunaan fasilitas umum, serta layanan pendukung lainnya di lokasi kegiatan usaha tersebut. Yang kedua, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan. Pemerintah daerah menetapkan biaya retribusi kepada pihak yang memanfaatkan fasilitas tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Retribusi ini mencakup biaya sewa tempat, penggunaan fasilitas penunjang, serta layanan lainnya di area tempat pelelangan tersebut. Ketiga, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Keempat, penyediaan tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. Dalam hal ini, pemerintah daerah menetapkan biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemilik atau pengelola tempat penginapan kepada pemerintah setempat sebagai imbalan atas pemanfaatan fasilitas dan layanan yang disediakan. Retribusi ini mencakup berbagai aspek termasuk biaya sewa tempat, pemanfaatan fasilitas umum, serta layanan pendukung lainnya di tempat penginapan, pesanggerahan ataupun villa. Yang kelima, pelayanan rumah potong hewan ternak. Keenam, pelayanan jasa kepelabuhan. Ketujuh, pelayanan tempat rekreasi atau pariwisata dan olahraga. Pemerintah daerah mematok biaya retribusi yang harus dibayar oleh pihak yang mengelola tempat-tempat tersebut sebagai imbalan atas pemanfaatan fasilitas dan layanan yang disediakan. Retribusi ini mencakup biaya masuk, penggunaan fasilitas rekreasi, serta layanan pendukung lainnya di tempat-tempat tersebut. Yang ketiga, ada perizinan retribusi tertentu yang terdiri dari 1. Persetujuan pembangunan gedung. Pemerintah daerah memberlakukan biaya retribusi kepada pihak yang mengajukan perizinan untuk membangun gedung. Retribusi ini mencakup biaya administrasi dan pengelolaan dokumen perizinan, serta dapat berdasarkan sejumlah faktor seperti luas bangunan, jenis pembangunan, atau lokasi proyek. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja asing. Retribusi ini dapat meliputi biaya administrasi, pengelolaan dokumen perizinan, dan berbagai persyaratan lain yang terkait dengan perekrutan dan penggunaan tenaga kerja asing di wilayah setempat. Ketiga, retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.
Pendapatan yang dihasilkan dari retribusi pengelolaan pertambangan rakyat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan, pengelolaan, dan pemantauan kegiatan pertambangan rakyat. Dana ini dapat digunakan untuk memperkuat sistem regulasi, memberikan pelatihan kepada para penambang, atau melaksanakan program-program kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan sektor pertambangan. Pendapatan yang dihasilkan dari ketiga komponen retribusi ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung operasional dan pemeliharaan fasilitas umum, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan sektor-sektor tertentu. Dengan mengenakan retribusi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya finansial sebagai pemberi pelayanan dan fasilitas yang diperlukan kepada masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Selanjutnya ada belanja daerah. Selanjutnya, komponen kedua dalam struktur APBD kabupaten atau kota ada belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Tujuan belanja daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari 1. Urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Terdapat dua jenis urusan wajib pemerintah daerah, yaitu yang berkenaan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, kerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, dan lain-lain. Urusan pemerintahan yang kedua ada urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, yang meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Belanja daerah disusun dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pertama, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, kedua, penganggaran terpadu, dan ketiga, penganggaran berbasis kinerja. Di samping itu, belanja daerah harus disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah meliputi pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan, anggota DPRD, dan pegawai ASN serta dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan. Kedua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan penganggaran yang dinilai manfaatnya kurang 12 bulan termasuk barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat.
dari pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 3. Belanja bunga. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Keempat, belanja subsidi. Belanja subsidi diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan. Kelima, belanja hibah. Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, atau badan atau lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia. Keenam, belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Ketujuh, belanja modal. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kedelapan, belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan tujuan tertentu lainnya. 9. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak serta pengembangan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, komponen ketiga dalam struktur APBD kabupaten atau kota ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari, pertama ada penerimaan pembiayaan yang meliputi silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Kedua, pengeluaran pembiayaan daerah yang meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberi pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan peraturan daerah tentang APBD, maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 bulan. Selain itu, keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat dalam bentuk pemotongan dana alokasi umum dan dana transfer lainnya. Pendapatan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga pemerintah pusat menetapkan sebagai salah satu syarat dalam pemberian dana insentif daerah. Baiklah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana siklus tahapan dan juga struktur dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi atau penyampaian materi yang tidak tepat, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.